Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru yang sudah masuk dalam pengelolaan kinerja di PMM? Apakah sudah selesai? Apakah sudah disetujui? Yuk bantu saya untuk sama-sama masuk mengenal pengelolaan kinerja di PMM. Yang pertama pastinya kita akan masuk di PMM dengan menggunakan ID belajar kita ya, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Kita masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini punya guru ya, ID belajar guru, berarti kita mulai. Nah, kita di sini akan mengecek data kita, nama, status kepegawaian, satuan pendidikan. Nah, kalau sudah sesuai, kita klik data sudah sesuai. Apakah data sudah benar? Kalau sudah benar, kita klik data sudah benar. Nah, kita akan berada di sini dalam praktik pembelajaran. Kita akan memilih indikator-indikator untuk peningkatan kinerja kita selama satu periode atau satu semester ke depan. Kita dapat melihat sesuai dengan laporan kinerja kita, lapor pendidikan kita ya, atau kita bisa melihat apa yang betul-betul kita butuhkan di sekolah, itu yang kita ambil. Karena di sini saya merasa lebih membutuhkan apa yang penerapan disiplin positif di sekolah, jadi saya mengambil ini ya. Kita klik sampai berwarna biru ya. Setelah itu kita masuk ke pengembangan kompetensi. Nah, kita akan masuk di sini. Di sini adalah pengembangan kompetensi kita tadi. Pengembangan kompetensi kita dapat memilih rencana hasil kerja. Kira-kira rencana hasil kerja apa yang akan bisa kita capai dalam semester ini. Target kuantitasnya, target waktunya, apakah bisa kita capai dalam satu semester ini? Ya, mari kita lihat apa semua pilihannya. Yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya konferensi atau simposium atau studi banding lapangan yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Nah, saya akan mengambil ini karena untuk kedepannya saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan seminar yang akan dilakukan di PMM maupun di luar PMM atau di kombel yang ada di sekitar kita ya, kombel pendidikan pastinya. Kita bisa memilih karena ini saya akan mengikuti seminar atau lokakarya. Satu kali mengikuti kegiatan itu jumlahnya 4 poin. Jadi saya akan mengikuti di sini kalau 4 berarti kalau 4 kegiatan berarti ya, kalau saya akan mengikuti 4 kegiatan berarti saya akan mendapat poin 16. Nah, di sini total poin 16 tadi dikurang 16 berarti tinggal 16 lagi yang akan kita targetkan. Nah, kita klik di bawah ini, tambah. Setelah tambah, kita akan memilih kembali rencana hasil kerja kita. Apa yang akan kita ambil? Ya, kita bisa memilih di sini ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Apa yang kita butuhkan. Kalau saya di sini akan mengambil lagi ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nilainya di sini satu kali kegiatan adalah 8 poin ya. Itu yang akan saya ambil. Saya akan ambil karena di situ 8 poin, saya akan ambil 2 kegiatan. Ya, di sini bukti dukungnya ada sertifikat topik. Berarti saya akan melakukan
melakukan pembelajaran pelatihan mandiri di aksi nyata. Saya akan melakukan aksi nyata 2 kegiatan. Ya, saya akan mendapatkan nilai ini 16 poin. Nah, setelah itu kita akan lihat kembali yang pertama 4 kegiatan kita dapat 16, yang kedua juga kita dapat 16. Jadi 16 tambah 16 kita sudah mencapai 32 poin. Iya, untuk semester ini poin tertinggi ada di 128, itu yang teman-teman yang mengikuti guru penggerak angkatan 9. Iya, kalau guru teman-teman yang sudah mengikuti guru penggerak angkatan pertama sampai 8 itu sudah tidak bisa memasukkan sertifikatnya ya, karena itu sudah lewat tenggang waktunya. Ya, itu yang akan kita ambil. Ya, kalau kita sudah yakin untuk mengambil itu, ya kita ke tugas tambahan di bawah sini. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, boleh kita simpan draft. Tapi karena kita sudah yakin, jadi kita akan mengambil ke tugas tambahan. Nah, seperti ini. Nah, di tugas tambahan ini juga kita akan mengambil juga rencana kerja kita. Sebagai guru, apakah kita mempunyai tugas tambahan? Yuk kita lihat ya. Karena kita adalah guru PAUD, kita akan mencari yang sesuai juga dengan kebutuhan kita. Nah, di sini meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Kita akan lanjut ya. Kalau ini untuk SMP, SMK. Ya, kalau di sekolah kita ada inklusif, boleh kita ambil yang ini. Karena di sekolah saya tidak ada, jadi saya lanjut. Ya, kalau ini meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, itu bisa kita ambil ya di PAUD. Misalnya kita memberikan tambahan seperti bahasa Inggris atau bahasa lokal, atau juga boleh sebagai misalnya memberikan tambahan sebagai paduan suara atau menari, bisa kita ambil di sini ya. Oke, itu juga nanti ada SK-nya ya sebagai bukti dukungnya. Nah, kita bisa tambahkan lagi teman-teman kalau kita masih mempunyai tugas tambahan. Kita akan mencari di sini apa yang akan bisa menjadi tugas tambahan kita. Ya, yang kalau kita mengambil tugas tambahan yang betul-betul kita lakukan di sekolah ya. Karena di sini kita nanti akan diminta bukti dukung. Ya, kalau di sekolah kita melaksanakan tugas tambahan sebagai guru piket, iya kita ambil berarti ya. Ya, setelah itu kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi. Oke. Kita cari lagi apakah kita masih mempunyai apa yang kita laksanakan masih ada sebagai tugas tambahan, bisa kita ambil. Kalau memang tidak ada, ya cukup 2 boleh. Ya, di sini ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPK. Nah, itu kalau kita ambil itu berarti kita masuk dalam SK TPPK ya di sekolah kita. Ya, atau kita juga mungkin bisa sebagai guru kelas. Mana itu guru kelas? Ah, ini. Ini sebagai wali kelas. Oke, berarti karena saya memilih di situ hanya ada 3 tambahan untuk tugas tambahan ya. Jadi kita akan mengambil tugas tambahan itu karena kita juga harus melihat apa yang betul-betul kita laksanakan di sekolah kita ya. Karena di situ akan diminta nanti observasinya, juga surat tugasnya, ada laporan pendukungnya. Oke, kita masuk ke setelah ini teman-teman, setelah kita ambil tugas tambahan, kalau kita sudah yakin kita boleh ke perilaku kerja. Kalau belum yakin masih ragu-ragu, teman-teman boleh mengambil draft. Tapi karena saya sudah yakin, saya mengambil perilaku.
Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan memilih ya. Kalau aspek berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita bisa memilih kembali di sini. Wah, karena berorientasi pada pelayanan, saya ingin mengambil bersifat ramah kepada peserta didik. Nah, terus bagaimana menerapkan perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita juga dapat memilih kembali di sini apa yang akan kita lakukan. Ya, kalau saya di sini mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Wow. Sekarang kita masuk yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel, apa yang akan kita fokuskan tahun ini adalah, kalau di sini saya akan mengambil memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ini juga diberikan kepada kita kebebasan untuk memilih apa yang akan kita lakukan, apa yang betul-betul kita kita akan lakukan di sekolah, di tempat kita mengabdi. Kita lanjut lagi perilakunya memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau saya mencari cara efisiensi penggunaan sarana prasarana, bahan dan alat bekerja. Setelah itu kita masuk di kompeten. Kompeten perilaku yang akan kita ambil apa? Ini. Membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling terlalu ke atas ya. Nah, ini memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi proses. Itu yang kupilih ya. Terus sekarang harmonis, kita pilih kembali. Kalau harmonis kita ambil apa? Harmonis adalah menghargai setiap warga satuan apapun latar belakangnya. Ya, saya menghargai. Iya, terus kita pilih lagi ke bawah. Ke bawah kita ambil berlaku adil kepada setiap orang. Kalau saya menjaga hubungan yang baik. Oke. Ini sekarang kita ambil perilaku dengan aspek loyal. Apa perilaku yang ingin difokuskan tahun ini? Kita bisa memilih kembali. Ya, apa yang akan kita ambil? Di sini saya menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru dan peserta didik dimanapun berada. Perilakunya bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Nah, di sini ada aspek berikutnya adalah adaptif. Apa yang kita akan ambil pada adaptif ini? Yang kita fokuskan adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Terus perilakunya di sini saya membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Nah, terus yang berikutnya yang ketujuh adalah kolaboratif. Di sini saya memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus bagaimana perilaku yang akan kita ambil dalam kegiatan setiap hari? Di sini kita akan membagi tugas dan tanggung jawab bersama peserta didik dan rekan sejawat, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja secara proporsional. Oke. Nah, kita sudah sampai di perilaku. Sekarang kalau kita sudah yakin, kita boleh ke rangkuman. Dan kalau kita masih ragu-ragu, kita kembali boleh ke draft untuk melihat kembali. Tapi karena saya sudah yakin, saya ambil ke rangkuman. Oke. Ini hasil rangkuman saya. Kita boleh memeriksanya kembali, membacanya kembali, untuk mengeceknya kembali. Apakah betul-betul ini akan kita lakukan? Apakah kita bisa mencapai target yang sudah kita ambil? Apa kira-kira kita bisa mengumpulkan bukti dukung? Kita bisa melakukan kinerja ini dengan baik? Nah, kalau kita sudah yakin kita bisa melakukannya, kita bisa melakukan lanjut ajukan. Kalau belum,
kita bisa ubah. Tapi karena saya sudah yakin, saya lanjut ajukan. Kita klik ya. Nah, teman-teman, ini adalah sesi terakhir. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Kalau kita sudah yakin, kita percaya bahwa semua itu bisa kita lakukan dalam satu periode atau 6 bulan ke depan atau satu semester ini, mari kita ajukan bersama. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Terima kasih.